Om Swastiastu. Eh, saya di sini ingin sedikit mengutarakan pendapat, juga unek-unek. Mungkin ada beberapa video yang sudah ada tersebar di sosial media dengan pendapat-pendapat seperti ini, tapi saya lebih ingin mencoba mewakili anak muda di sini, yang dimana selama setahun pandemi ini sudah banyak mungkin pro dan kontra di sini. Perlu digarisbawahi, pendapat saya ini adalah, saya adalah orang yang percaya dengan COVID, tapi di bawah itu juga saya nggak percaya sama beberapa sistem kebijakan, dan itu yang membuat menjadi polemik di masyarakat, terutama yang ada di saya seorang pemuda Bali. Saya berharap postingan video saya ini bisa didengar nantinya, maksud dan tujuannya seperti apa, karena saya yakin kalau kita demo tambah salah, gitu kan. Takutnya tambah chaos dan segala macam. Nah, jadi intinya di sini adalah tentang kebijakan sembahyang di pura yang sudah lama kita tidak merasakan gimana kita seperti dulu yang khusyuk kita sembahyang ke pura, mendengar alunan-alunan gamelan. Itu seakan-akan sudah lenyap gara-gara corona ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu yang mungkin segera bisa diubah lagi gitu loh. Dan seperti kita lihat dulu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat yang sudah diterapkan dengan protokol kesehatan. Tapi permasalahannya adalah di sini tidak serentak ya, artinya tidak sama semua desa. Itu ada yang berani menerapkan, ada yang tidak. Nah, itu jadinya seperti jadi pro dan kontra. Contohnya seperti saya sama si B, si A, si B dan si C. Wah, itu kok nyidang ragu kok sing. Engke sebenarnya kebijakan. Omongan-omongan seperti itu, diskusi-diskusi seperti itu kadang-kadang di bawah itu yang jadi, kadang-kadang kita jadi bahan pertanyaan sendiri. Kenapa gitu? Padahal kalau seandainya memang itu tidak zona merah, berarti kan bisa dengan protokol kesehatan seperti yang saya share tadi videonya. Bahkan kalau ada tariannya, ada yang seperti ini. Begitulah. Jadi harapan saya adalah, ayolah kita telah kembali gitu. Dimana taksu kita seperti dulu kita bangkitkan kembali, agar ini memang tetap terjaga gitu loh. Yang saya khawatirkan adalah adik-adik saya nanti, atau bahkan anak-anak saya nanti, itu mereka sudah tidak begitu peduli dengan tradisi yang gimana kita bangganya jadi orang Bali gitu.
Itu salah satunya mungkin yang saya ingin bahas di sini. Yang kedua adalah ini yang sangat menyakitkan bagi saya pribadi dan mungkin dari teman-teman yang nonton. Ketika sudah kita mengikuti apa himbauan dari pemerintah untuk diam di rumah, untuk tidak beraktivitas dan lain-lain, tapi beberapa oknum-oknum yang di atas malah ada seperti ini. Nah, gimana nggak sesek? Kita yang di bawah, di masyarakat, sudah ikut anjuran pemerintah, kita sudah berusaha mengikuti, tapi malah oknumnya seperti itu, korupsi dan segala macam. Ayolah, gimana kalau kita ingin bangkit, gimana gitu loh, dalam artian masa saya yang anak muda, anak kecil seperti ini kalau ngomongan gitu loh, cidok ini nggak mungkin. Sekarang kan dari sana memang oknum, tapi seharusnya lihat di luar tuh seperti apa sekarang masyarakat. Adik-adik kita nggak sekolah sekarang, cuma hanya video dan segala macam. Itu kan kalau dari kita lihat dari dua sisi, ya satu sisi mungkin ada yang melihat wah enak, anak-anak sekarang nggak ke sekolah, udah tahu-tahu udah lulus. Tapi satu sisi yang berat adalah orang tuanya, mereka terus bayar, tapi tetap aja yang belajar, yang bantuin mungkin pas ujian ya orang tuanya ikut bantu. Terkesan lucu sih. Jadi ini sudah setahun berjalan. Yang di sini adalah kita tingkatkan memang protokol kesehatan. Kalau untuk denda dan segala macam, oke lah, itu hapus, itu udah gak ada gunanya. Masyarakat sudah nggak ada bekal, sudah sedikit bekalnya. Mungkin untuk bertahannya udah sengkara. Saya berharap inginnya agar sambil jalan seperti ini. Ya, artinya dari pemerintah atau pihak keamanan, pemangku jabatan lainnya, perangkat desa dan segala macam, itu menghimbau secara langsung, artinya mungkin memberikan masker dan segala macam. Jadi kan enak kalau sudah kita membayarkan denda dan segala macam, itu yang ada masyarakat akan malah tambah nangis-nangis ya, yang kecewa dan segala macam, juga emosi lah. Kembali ke pembahasan awal sedikit. Jadi dari pihak pemangku jabatan, baik itu mulai dari tingkat bawah, kepala desa, pendesa, camat, dan di atasnya lagi, bisa mengajak apa ya istilahnya, seperti dulu lah, kita ke pura, sembahyang, menggambel, walaupun dengan protokol kesehatan. Artinya karena saya tadi juga melihat berita seperti ini, mudik sudah akan diizinkan. Jadi kenapa tidak kita sekarang juga membicarakan hal ini agar tidak terjadi pro dan kontra lagi di bawah. Karena si desa A sudah boleh, si desa B juga sudah boleh, si desa C tidak, itu kan sedikit timpang. Ini bukan masalah seperti apa, tapi ini masalah kembali masalah kita, kepercayaan kita, dan
terutama untuk generasi-generasi kita nanti, agar mereka tetap bagaimana kita yang dewasa, yang tua-tua juga menjaga tradisinya seperti apa, biar bisa menular ke generasi selanjutnya. Ya, kita berdoa bersama-sama agar segera pulih kembali. Tapi ini saya juga nggak sering dengan beberapa media ya, dengan pemberitaan yang kadang-kadang kontroversial gitu loh. Baru kemarin beritanya seperti ini, dan sekarang beritanya seperti ini. Ketika sudah ada harapan itu muncul dari beberapa masyarakat termasuk saya, wah, kemarin kita sudah obrolannya sudah penuh hope lah, penuh harapan. Wah, kalau buka boleh katakan penerbangan India kalau dibuka dan segala macam. Tapi ada berita peningkatan itu lagi ya, jadinya kayak waduh, gimana kok gini Ben gitu loh. Saya berharap malah beberapa media dan semua media mungkin munculkan berita-berita yang enak dibaca lah, positif, yang penuh semangat. Karena setahun ini itu sudah beritanya tuh sudah banyak-banyak yang negatif lah. Jangankan corona, kriminal sangat banyak. Ini dia, banyak sekali kriminal. Jadi ketika di dalam keadaan nyata itu sudah chaos, ditambah sekarang lagi media berita yang juga menimbulkan rasa kegelisahan. Jadi masyarakat iya mungkin seperti saya sekarang, artinya kendor semangat kita gitu loh. Jadi harapannya peran media di sini bisa memberi berita, menginfokan juga ke masyarakat yang positif-positif lah, agar kita juga tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini sekarang. Dan dari pemerintah pusat pun juga sudah mengajak kita agar berteman dengan COVID gitu kan, walaupun dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker. Kita harus membiasakan itu sekarang. Kalau bisa ya berita-berita negatif itu kurangilah. Jadi kesimpulannya agar bisa lah kita kembali seperti dulu lagi, sembahyang, ngegambel, paum di Banjar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Karena ada beberapa juga yang sudah dibuka, tapi kan yang di sini adalah garisnya itu ada yang pro dan kontra, ada yang itu kok bisa, di sini kok enggak. Dan maaf nih, artinya juga di keyakinan yang lain, maksudnya agama yang lain, ada beberapa yang juga sudah mulai buka, kita kok enggak gitu kan. Itu biar kita tidak ada pro dan kontra seperti itu lagi. Jadi harapannya dari pihak pemangku jabatan di sini ada suatu ketegasan, dan itu memang positif untuk di masyarakat. Walaupun kita protokol kesehatannya itu seharusnya kita harus harus ada gitu, itu saya yakin nggak akan jadi masalah gitu loh, nggak akan jadi masalah. Itu hanya kebiasaan nanti loh. Dan kembali artinya tetap mengingatkan, jangan ada lagi denda dan segala macam. Itu juga sangat kurang bagus lah di masyarakat kesannya, agar tidak terjadi emosi antara pihak masyarakat dan pemerintah. Itu mungkin itu
dari saya, artinya selaku salah satu mewakili pemuda di Bali, selaku juga bisa dikatakan pebisnis gitu loh. Kita merasakannya seperti apa sekarang, sudah nggak bisa ngomong lagi gitu loh dengan keadaan seperti ini, karena sektor di Bali ini memang yang sangat besar kan di pariwisata mati ya, kita semua di sini akan mati gitu istilahnya. Jadi bagaimana dari pihak pemerintah agar memang segera harus ada ketegasan, pasang badan, berbicara dengan pihak pusat agar memang segera, jangan. Saya takut Juni Juli ini ada PHP lagi, itu yang saya takuti. Mungkin dari masyarakat juga yang sama sependapat dengan saya juga merasa itu takut gitu loh, artinya di PHP-in lagi. Harapannya itu memang segera terjadi, dibuka dan kita kembali normal walaupun dengan protokol kesehatan. Jadi niko mantan artinya tiang gue aja mengajarkan, saya juga nggak mau dibilang sok ini ntar carone dari sok ego, sok pinter, sok kaya, jadi seperti cuma itu. sok-sokan tinggal. Kalau ada perkataan saya benar, perkataan saya memang kenyataan itu terjadi, ya ambil hikmahnya. Ini memang benar-benar bagaimana kita harus menyimpulkan ini agar kita nanti berjalan dengan semestinya gitu loh. Seandainya kalau memang curhatan saya ini salah di mata beberapa masyarakat, revisilah sedikit di kolom komentar saya, karena saya jujur, saya berbicara seperti ini, saya ingin mewakili diri saya yang kemana saya harus berbicara. Kalau seandainya pun ada pihak yang ingin berbicara, diskusi dengan saya tentang ini, ayo kita diskusikan. Itu pun kalau omongan saya itu mau didengar gitu loh. Kalau enggak ya terserah, saya simpel aja sih orangnya. Jadi seperti itu. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, karena ini jujur pure murni ini saya lakukan adalah yang saya anggap benar. Karena kalau demo turun ke jalan itu sudah nggak zamannya. Jadi melalui ini saya berbicara, mohon agar pihak-pihak berwenang di sini benar-benar tahulah maksud dan tujuan saya ini seperti apa, seperti itu. Closing statement sedikit, yaitu semoga Bali dan Indonesia santi lan jaga dite. Kita di sini berharap agar memang akan segera kembali dibuka pariwisata, ekonomi kembali berjalan lancar membaik. Mungkin itu sedikit harapan. Yang tutup curhatan Dianiki dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Karena Bali tidak punya tambang minyak, tambang emas, tambang batu bara atau tambang-tambang yang lain, tak punya yang bisa digali untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga seni budaya, adat istiadat, tradisi yang dijiwai oleh ajaran Hindu waris leluhurnya merupakan satu-satu yang menjadi kebanggaan dan kekayaannya yang harus dipertahankan, dijaga mati-matian. Karena hanya itu yang dia